bisa dilihat, ini harga kebutuhan ya, belum nanti jasanya. Nah, jasanya berapa? Ini tergantung dari yang membuat nantinya. Jadi ini kebutuhannya berapa di sini. Lalu ada jasanya, jasanya sekitar berapa. Halo semuanya, selamat datang di Jejak Rezeki. Hari ini saya akan membahas tentang biaya pembuatan website dan aplikasi. Berapa sih biaya sebenarnya? Apa yang harus diperlukan untuk membuat web dan aplikasi ini? Yuk kita langsung saja rincian biayanya. Yang pertama yang diperlukan adalah sebuah hosting. Hosting ini adalah tempat untuk menyimpan website kita. Nah, hosting itu ada berbagai macam hosting yang diperlukan tergantung dari kebutuhan Anda. Misalkan hanya untuk website company profile misalkan, atau profile bisnis Anda atau profile sendiri. Nah, itu hostingnya itu lumayan murah, mulai dari 10.000 per bulan sampai 100.000 per bulan. Nah, namun saya sarankan jangan per bulan, sewa per tahun saja, karena di samping itu lebih murah nantinya jatuhnya, juga kita tidak repot untuk membayar per bulan. Jadi udah 1 tahun aktifnya. Nah, 1 tahunnya berarti antara 100.000 sampai 1 juta. 100.000 sampai 1 juta. Nah, ini untuk hosting company profile saja ya. Nah, sedangkan kalau untuk kebutuhan seperti web e-commerce, web bisnis, web berita, nah ini memerlukan hosting yang lebih besar lagi. Yaitu perkiraannya per tahunnya sekitar 2 juta rupiah. Nah, itu hosting untuk website-website seperti itu. Yang kedua yang diperlukan adalah domain. Domain itu nama website Anda atau nama situs Anda, nama alamat situs Anda. Nah, misalkan seperti detik.com, google.com, denis.com. Nah, itu nama domain. Jadi untuk membeli nama domain tersebut ada berbagai macam domain. Ada .com, ada .net, ada .id, .co.id. Itu harganya bervariasi. Ada yang mulai 14.000 sampai 200.000. Nah, kalau untuk .com itu di rata-rata 100.000 sampai 200.000-an untuk yang .com. Nah, itu domainnya. Nah, tadi udah ya, hosting, domain. Oke, selanjutnya yang diperlukan adalah tema atau template tampilan yang dibutuhkan. Template seperti apa yang Anda butuhkan? Misalnya untuk membuat website berita online ya, seperti detik.com. Nah, itu membutuhkan website New Karma. Untuk website e-commerce atau marketplace, untuk tampilan seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, itu dibutuhkan template Madfuri misalkan. Nah, template ini bisa dibeli dengan harga 200.000 sampai 1 juta. Dan yang keempat adalah plugin atau API. Ini diperlukan untuk fungsi-fungsi pendukung yang ada di website kita. Misalkan seperti ongkos kirim. Nah, itu diperlukan untuk website e-commerce atau payment gateway dan sebagainya. Nah, API atau plugin-plugin ini kisaran harganya sekitar 200.000 sampai 1 jutaan. Jadi untuk membuat website company profile e-commerce, kira-kira harganya bisa dilihat, ini harga kebutuhan ya, belum nanti jasanya. Nah, jasanya berapa? Ini tergantung dari yang membuat nantinya. Jadi ini kebutuhannya berapa di sini, lalu ada jasanya sekitar berapa. Nah, itu total berapa. Jadi Anda sudah tahu ya perkiraan pembuatan website dan company profile e-commerce. Nah, untuk pembuatan aplikasi custom ya, aplikasi kebutuhan bisnis Anda. Nah, ini juga hampir sama ya, kebutuhan yang diperlukan ini bahan dasarnya.
pembuatan aplikasinya, dan jasanya berapa. Jadi sebenarnya untuk membuat website seharga 1 juta rupiah dengan masa aktif 1 tahun, dengan domain yang dipesan oleh Anda sendiri, ya, domain resmi yang dipesan oleh Anda sendiri, itu relatif murah sekali ya. Coba Anda hitung saja, pasti yang 1 juta itu jatuhnya sangat murah sekali. Kalau untuk website-website e-commerce dengan harga 3 jutaan itu juga sangat murah sekali jatuhnya. Coba Anda bayangkan, coba Anda hitung sendiri ya. Sangat murah sekali. Kenapa harus membuat website sih? Dengan nama domain yang Anda pilih sendiri. Nah, salah satu manfaatnya yaitu untuk menambah kepercayaan konsumen, untuk branding bisnis Anda atau produk-produk Anda, dan manfaat-manfaat lainnya bisa Anda dapatkan seperti yang telah saya kemukakan ya di video-video sebelumnya. Banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan. Nah, kalau untuk bikin aplikasi itu biayanya beragam ya. Bikin aplikasi yang custom apalagi itu berbeda dengan bikin website atau bikin web e-commerce ya. Yang custom itu biayanya biasanya bikin aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu bisa dari puluhan juta sampai miliaran harganya. Nah, saya dulu sudah bekerja di tahun 2005 itu di konsultan IT. Jadi setelah lulus kuliah, sempat kursus dulu ya 1 tahun di bidang IT. Habis itu langsung kerja di konsultan IT dengan proyekan yang cukup besar, yaitu membuat aplikasi untuk rumah sakit dari depan ya, dari registrasi pasien sampai ke belakang, sampai rekam medis itu semuanya harus nyambung, terintegrasi. Nah, itu istilahnya biasanya disebutnya ERP, yaitu mengintegrasikan atau menghubungkan proses-proses bisnis yang ada di suatu perusahaan. Nah, itu perkiraan biayanya itu sekitar 1,5 miliar ya untuk hal tersebut. Saya juga pernah membuat aplikasi di bank ya. Di bank-bank itu harganya sekitar ratusan juta. Juga aplikasi-aplikasi inovasi untuk provider telekomunikasi ya, itu di harga ratusan juta juga. Dan aplikasi-aplikasi untuk minimarket atau supermarket itu di harga puluhan juta udah bisa dijual ya untuk minimarket seperti itu. Jadi harganya beragam ya, tergantung dari kebutuhan Anda seperti apa, tergantung dari aplikasi yang ingin dibuat itu seperti apa. Kenapa bisa lebih mahal? Karena pembuatan aplikasi-aplikasi seperti itu, yang custom itu berbeda dengan pembuatan website atau web e-commerce ya. Yang dimana website dan website e-commerce itu dibuatnya itu cukup dengan menggunakan framework seperti WordPress, Joomla, dan sejenisnya. Sedangkan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi custom itu diperlukan programmer yang sudah berpengalaman dan dengan pemrograman yang disesuaikan ya. Jadi diprogram sendiri oleh programmer seperti itu. Jadi jasanya cukup mahal karena pembuatannya lebih sulit ya dan lebih lama. Apalagi aplikasi yang harus disesuaikan dengan SOP bisnis Anda. Nah, tentunya harus dilakukan pemrograman sendiri ya. Karena berbeda SOP yang ada di berbagai bisnis. Walaupun itu bisnisnya sama, bidangnya sama, ya jenisnya sama, namun SOP-nya juga berbeda-beda. Sehingga diperlukan kustomisasi ya. Disesuaikan pemrogramannya sehingga menghasilkan sebuah aplikasi yang sesuai dengan SOP. SOP itu adalah aturan-aturan bisnis, aturan-aturan prosedur atau aturan-aturan yang ada di bisnis Anda. Jadi wajar ya kalau harganya itu besar. Nah, ya diibaratkan seperti
Anda membeli mobil sport ya, mobil sport yang di custom. Ya misalkan pengen aerodinamis bentuknya, di sampingnya harus ada lekukan-lekukan, dipasang LED ya, di lampu-lampunya LED, di belakang di depannya. Nah, mobil sport yang seperti itu, yang pesanan Anda yang secara kustomisasi atau modifikasi, nah itu tentu harganya jauh lebih mahal dibanding Anda membeli mobil yang standar. Ya, sudah ada di pasaran banyak ya. Nah, diibaratkan seperti itu. Sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi Anda. Dan jika menyukai video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa ikuti terus jejak rezeki. Terima kasih, salam.